Apa sih kesimpulan mediasi tadi? Ya, pertama tidak ada titik temu. Ketika mereka meminta berdamai, ya kita sampaikan solusinya. Oke, kita berdamai dengan catatan bahwa pasangan calon tersebut pendaftarannya harus dibatalkan dan garing atau didiskualifikasi. Jujur aja. Kembali lagi di Kopi Bareng Jo, jujur aja. Hari ini saya memulai segmen baru. Segmen yang dimana saya memperkenalkan pertama kali bahwa saya juga adalah advokat. Atau lebih senang dikenal orang dengan lawyer. Atau saya lebih suka dikenal dengan konsultan hukum. Atau konsultan apa aja. Dikenal ya, dengan lawyer. Sekaligus nama-nama job sih. Hari ini saya memperkenalkan rekan seperjuangan saya, Mas Sunan Diantoro. Selamat datang di Kopi Bareng Jo. Perjuangan saya ketemu lagi di terus ya. Jadi perjuangan saya hari ini saya memulai segmen, kita mulai segmen baru nih. Apa sih yang dirasain lawyer ketika kita lagi nanganin perkara? Ya tentu senang lah ya. Senang karena ada kerjaan. Ada kerjaan. Kalau kerjaan ya kerjanya berjuang di mana? Ya tentu ada pilihan lain kan. Ada pilihan lain, jadi itu tetap Jadi pilihan. tidak semuanya itu harus ya, tentu ada pilihan. Tidak semuanya harus komersil. Itu artinya ada beberapa pekerjaan yang harus didasarkan dengan semangat juang dan semangat. Artinya ada beberapa pekerjaan yang harus kepentingan publik dengan semangat kepentingan publik dan semangat dan edukasi masyarakat untuk negara seperti Sumpah Advokat. Kepentingan publik. Kepentingan publik dan mengedukasi masyarakat. Ini lupa. Seperti Sumpah sama-sama pengacara. Mas, saya akan ke pokok bahasan yang lebih serius. Hari ini, Mas, kita menghadapi ke pokok bahasan yang memberikan gugatan kepada kita menghadapi atau memberi perkara 7 gugatan kepada Oke. Jadi jangan pura-pura nggak tahu, karena itu kita berdua lawyer ya. Hari ini lawyer loh yang ngomong, lawyer yang ngedampingin, yang sedang, yang punya bas. Hari ini lawyer loh yang ngomong juga. Lawyer yang ngedampingin, tapi kalau yang buat gugatannya dia yang punya bas, saya cuma ikut-ikutan aja. Yang ngomong juga. Oke Mas, saya mau tanya Mas. Tapi kalau yang buat gugatannya dia, saya cuma ikut-ikutan aja. Oke Mas. Saya mau tanya Mas. Ini mulainya dari mana nih? Apa sih isi gugatan? Mulainya kita cerita soal penggugatnya siapa. Ini mulainya dari mana nih? Kita bicara soal hari ini apa nih? Kita cerita soal jangan dari hari ini. Karena Indonesia itu tidak dimerdekakan dari 17 Agustus 45. Jangan dari hari ini. Tapi dari perjuangan 350 tahun yang menyebabkan Indonesia bisa merdeka. Tapi dari perjuangan 350 tahun yang menyebabkan Indonesia bisa merdeka ini 17 Agustus 1945. Apa sih yang pengen Mas kasih tahu kan? Tapi inilah ya, ini sebagai informasi kepada publik juga bahwa kita ini adalah pengacara yang memang sedang publik juga bahwa mengajukan kita nih perbuatan melawan adalah hukum pengacara yang memang di sedang Jakarta Pusat. Nomor perkaranya berapa? Nomor perkara perbuatan yang di penggugatnya klien kita itu adalah Bapak Dr. yang Dimas Brian penggugat akademisi ya. Artinya akademisi itu orang yang mengajar dan paham betul. Akademisi karena dia mentransmisikan ilmunya ke orang yang mengajar dan paham betul yang sudah dokter, karena dia menyiapkan profesornya ke mahasiswanya. Terus yang sudah yang sudah dokter yang mempersiapkan profesornya. Oke, inilah ya pemahaman dari beliau. Jadi ada beberapa perenungan dari beliau. Oke. Jadi ketika itu kan penggugat datang ke kantor, beliau menyampaikan bahwa ini ada pemahaman dari beliau selalu ada yang nggak benar di salah satu pemahaman dari beliau tepatnya pada tanggal 25 Oktober pemahaman dari beliau selalu kan kita lawyer nih, kita nih sama-sama kuasa nih. Pemahaman lembaga negara itu lembaga negara yang mana nih? Supaya nanti masyarakat melihat nomor perkaranya sama berita-berita yang ditampilkan di sekitar ini nih. Nih, sobat Kopi Bareng Jo, nanti lihat ya, ada beberapa link berita yang kita sisipkan nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, lihat ya. Dari 10 deh itu. 5 aja Mas. Nanti nggak muat loh di kolomnya. Kalau yang masih mau tanya juga beritanya, nanti kita share kok di kolom komentar. Yuk, apa itu? Oke,
Inilah Kita ya, perjelas nih. pemahaman Jadi, dari beliau selaku penggugat yang berlatar belakang inilah akademisi ya, yang pemahaman Oke. dari bergelar beliau doktor selaku itu yang bernama Bapak Dr. Dimas inilah Brian ya, Wicaksono pemahaman itu, dari beliau selaku beliau mengajukan gugatan ke inilah ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan beliau perbuatan KPU. mengajukan gugatan Jadi, ke berkaitan dengan perbuatan KPU beliau yang menerima pendaftaran mengajukan gugatan ke pasangan calon. berkaitan Salah satu. Ya, pasangan calon ya, beliau salah satu pasangan calon di tanggal mengajukan 25 Oktober gugatan 2023. beliau Yang menurut mengajukan pemahaman gugatan kita bersama berkaitan bahwa beliau proses mengajukan proses gugatan penerimaan atau ke perbuatan hukum pengadilan. penerimaan pendaftaran itu beliau melanggar mengajukan gugatan hukum. ke pengadilan. Jadi suatu perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan peraturan KPU itu sendiri. Dari pemikiran Dr. Brian Denmas Wicaksono, Dimas Brian Wicaksono. Denmas Brian Wicaksono, oke saya yang salah, menimbulkan bahwa di sini ada lembaga negara yang telah dibuat di dalam satu gugatan 717 yang di PN Jakarta Pusat adalah perbuatan melawan hukum. Melakukan perbuatan melawan hukum. Apa sih perbuatan melawan hukum dan bagaimana sih orang bisa mengetahui bahwa ini adalah perbuatan melawan hukum? Ini kan lembaga negara. Apa dasarnya? Oke, jadi kita teruskan ya. Jadi penyampaian informasi kepada publik ini bahwa gugatan itu didasarkan atas perbuatan KPU yang menerima pendaftaran daripada salah satu pasangan calon dengan dasar hukum PKPU nomor 19 tahun 2023. PKPU nomor 19 tahun 2023. Nih, peraturannya saya kasih lihat ya di sini supaya bisa sama-sama tonton ya. Supaya bisa sama-sama lihat benar nggak sih peraturan ini. Sip, mantap. Dan dilihat tuh di situ tertulis bahwa kalau tidak salah ingat diundangkan pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Jadi PKPU nomor 19 tahun 2023 itu diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Diundangkan di 16 Oktober 2003. Terus, hubungannya apa? Oktober, kan, gitu kan? Ya. Sorry. 13 Oktober. 13 Oktober 2023. Oke. 2023. Ya. Jadi di PKPU nomor 19 tahun 2023 itu diundangkan pada 13 Oktober 2023. Terus masalahnya apa? Oke, nih kita lanjut nih. Jadi pada waktu itu tanggal 16 Oktober 2023, kalau Bang Ju juga masih ingat dan semua penonton masih ingat itu, ada putusan MK nomor 90. Oke. Putusan MK nomor 90. Yang masalah kan? Yang ketua MK yang lengser kan? Ya, yang mengakibatkan adanya pelanggaran berat etik ya. Gitu. Pelanggaran berat etik, nggak apa-apa kan? Semuanya Indonesia juga tahu kan? Sudah tahu itulah. Ya. Gitu kan. Oke, kemudian kita lanjut nih. Jadi ada pendaftaran pada tanggal 25 Oktober 2023 itu yang menerima salah satu pasangan calon dengan dasar bahwa memakai PKPU nomor 19 tahun 2023. Namun senyatanya bahwa salah satu dari pasangan calon itu tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 13 ayat 1 huruf Q. Yang di situ masih tertera bahwa batas minimalnya adalah 40 tahun usianya. Artinya pada saat itu diterima, undang-undangnya tetap sama dong. Pada saat seseorang calon itu mendaftar, usianya masih kurang dari 40 tahun. Sedangkan dasar hukum yang dipakai itu masih menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023 yang mensyaratkan minimal 40 tahun. Oh, jadi di peraturan KPU itu sendiri masih diundangkan 40 tahun kan? Minimal 40 tahun. Minimal 40 tahun. Lah terus kan kita sama-sama nih kuasanya. Supaya masyarakat mengerti ini apa sih masalahnya. Oke. Kan kita mau edukasi nih. Betul. Kan saya udah bilang kemarin sama Mas, ini cuma sekedar buying time. Cuman masalah tanggal supaya masyarakat mengerti juga nih. Ini lawyer yang ngomong. Ini perdebatan yang biasa di lawyer. Apa sih sebenarnya? Jadi harus dipahami ya bahwa apa yang dilakukan oleh KPU, perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan hukum. Yang perbuatan hukum itu menimbulkan akibat hukum. Ya begitu kan?
Di dalam pasal 3 di PKPU nomor 19 tahun 2023 itu yang dijadikan dasar pendaftaran itu disebutkan tuh di situ bahwa ada tahapan pencalonan. Nah, tahapan pencalonan itu A pendaftaran, B itu verifikasi, C itu penetapan. Artinya tidak mungkin tahapan verifikasi maupun penetapan itu bisa dilakukan tanpa melalui tahapan pendaftaran, kan begitu ya. Nah, artinya penerimaan pendaftaran salah satu calon yang tidak memenuhi syarat itu menimbulkan akibat hukum sehingga salah satu calon yang tidak terpenuhi syaratnya itu kemudian dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu verifikasi maupun penetapan. Sampai sekarang akhirnya ditetapkan. Iya kan kita udah tahu kalau seandainya bahwa sekarang ini telah masuk di masa kampanye. Betul. Kan ini kan sering kita jadikan perdebatan. Nah, tadi kita udah bahas nih di luar maupun di dalam podcast. Saatnya lawyer berbicara segmennya kan. Nah, ini kan menjadi satu polemik yang masyarakat harus tahu nih. Aturannya kan belum dirubah pada saat itu. Nah, saat itu juga kita harus berbicara dengan jujur dengan masyarakat supaya masyarakat tahu nih gimana pola pikir itu mengatakan bahwa ini adalah PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga negara. Nah ya, kan Bang Juju kan juga tahu sendiri sebenarnya kan bahwa memang kemudian perbuatan hukum menerima pendaftaran itu bertentangan dengan PKPU nomor 19 tahun 2023. Yang atas dasar itulah kemudian penggugat kita nih mengajukan gugatan. Betul, klien kita mengajukan gugatan. Betul, mengajukan gugatan bahwa pihak KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, begitu kan? Kemudian turut tergugatnya ada Bawaslu, turut tergugat. Emang Bawaslu bisa ngomong? Turut tergugat. Bukannya Bawaslu cuma ngomong, cuma bisa nyuratin doang. Kita masih tetap yakin lah dan percaya bahwa saya kalau sebagai itu kadang-kadang nggak yakin juga sih. Kita bahas. Ya keyakinan itu kan subjektif lah, yang kita sama-sama inilah. Tapi pada prinsipnya bahwa kemudian kita ingin ini aja sih. Kita kan juga tadi sampaikan tuh kan waktu mediasi kan. Tadi agenda nih teman-teman. Kita tadi ada agenda. Dibukanya di sini. Agenda mediasi. Ya, namanya kan jujur aja. Jujur aja. Lawyer ya harus cerita padanya. Lawyer bercerita. Toh kita bukan hakim MK kan, yang ketika proses persidangan masih berjalan atau putusan sudah diputuskan, sebelum diputuskan kita tidak boleh ngomong ke publik kan, kita bukan hakim MK. Jadi nggak apa-apa kan begitu kan, tidak melanggar etik kan begitu. Emang peduli sama etik? Kalau hakim MK harusnya iya. Tapi kalau advokat kan juga dibebani itu ya. Lah kemudian gini Bang Ju, nih yang paling seru itu kan ketika agenda mediasi kita hari ini nih, yang tadi tuh kan, yang tadi yang dihadiri oleh prinsipal kita sebagai bentuk itikat baik. Ya, dan juga tadi kita juga nggak boleh ngomong salah ketika kita mengatakan bahwa tadi kita juga ada prinsipal dari KPU. Oh iya betul. Ada dong. Kita harus jujur. Ada jujur dong. Jujur aja. Ya kan jujur. Kenapa jujur aja? Karena kita juga menerima prinsipal dari KPU. Ada 2 orang tadi. Tapi kan yang pengen kita sampaikan dengan tapi jujur aja dong. Kita kecewa kan karena prinsipal yang lain nggak datang. Sibuk. Siapa? Kampanye. Tapi inilah ya, itu bentuk itikat ya bisa diukur lah, itikat baik dan bahwa kemudian tapi kan juga menghormati tidak pada proses upaya. Tapi kan juga dia pakai kuasa hukum ya, walaupun kita tadi sampaikan tetap ada kuasa hukum dalam proses mediasi harusnya prinsipal kan juga dihadirkan. Tapi beginilah, pada pokoknya kan kita juga harus sampaikan nih bahwa kemudian gugatan perbuatan melawan hukum itu memang sebenarnya hal yang pokok yang secara sederhana bisa dicerna oleh masyarakat pada umumnya. Yang begitu kan? Nah, ini kita harus kita jelaskan nih. Coba. Ini misalnya, karena saya bakal sampaikan juga pemikiran. Hari ini saya ini host, tapi boleh berbicara. Kenapa? Bukan sekedar saya nanya mama, saya harus menjelaskan. Saya juga bisa berbicara bagaimana pola pandang saya terhadap perkara ini. Karena supaya masyarakat tahu nih, ini 717 yang saat ini lagi diperjuangkan nih, pada saat dengan klien kita, bukan hanya mengatakan bahwa ada yang salah, tapi kita harus mengingatkan masyarakat bahwa di sini tahapan dan prosesnya itu banyak yang dilompati dan dilangkahi menurut pandangan kita. Nggak tahu kalau menurut pandangan hakim. Mana tahu hakimnya pamannya lagi. Bukan lah kita. Mana tahu.
Kemarin juga bilang nggak Pamannya ponakannya lah kalau Oh, paman ponakan dari tetangga desa saya. Oke. Harus percaya diri lah. Saya sih dari dulu percaya diri. Tapi dikatanya juga nggak ada masalah. Tapi ini ya Bang Jo, apa ya? Jadi memang tentu ya. Jadi kita juga tadi sampaikan kok di dalam ruang mediasi itu bahwa maksud daripada penggugat itu adalah baik. Jadi tidak dalam rangka. Jadi menggugat KPU, komisioner KPU itu bukan dalam rangka merusak marwah KPU itu sendiri, tapi dalam rangka menjaga marwah KPU agar tidak rusak sebagaimana kejadian sebelum-sebelumnya. Ini terbuka aja misalnya di MK misalnya kan, yang memang sampai ada mahkamah keluarga dan lain-lain. Itu kan wah itu presiden sangat buruk sekali. Nggak ada. Saya bilangnya cuma pelanggaran etik berat. Ya, emang mau terima? MK. Bukan, emang mau terima? Gitu, kan? Emang mau terima? Yang diputuskan. Jadi makanya kemudian inilah ya. Tar dulu, supaya masyarakat tahu nih. Tadi kan kita sudah berbicara bahwa di sini 717 itu adalah perbuatan melawan hukum, gitu ya. Sepakat ya. Ini kita sepakat nih. Ya, sama-sama pengacara. Ya, sama-sama sepakat dulu nih. Sama-sama mewakili klien nih. Maksud saya gini, Mas. Kenapa sih sampai di titik kita mengatakan ini PMH? Kan putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat dan final. Nah, saya mau kasih tahu Mas. Coba dong jelasin sama teman-teman sobat kopi bareng Jo. Apa aja sih yang harusnya dilalui setelah putusan? Itu hanya yang teman-teman tadi kan juga tanya yang begitu tuh kan. Iya, betul. Jadi menarik nih, kita harus jelaskan. Iya, jelaskan dong. Jadi putusan MK itu, ya misalkan nih, kita ngajukan nih permohonan kepada MK. Yang diuji itu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Bukan PKPU terhadap undang-undang dasar, tidak. Betul. Artinya yang dilakukan perubahan itu adalah undang-undangnya. Undang-undangnya benar. Tidak semerta-merta dia berlaku melakukan perubahannya kepada PKPU. Betul. Artinya PKPU-nya harus dirubah dulu. Misalnya nih, putusan nomor 90 itu. Ya, Undang-Undang 169 huruf Q itu dirubah. Tapi tidak semerta-merta merubah PKPU nomor 19 tahun 2023 yang sudah diundangkan pada 13 Oktober 2023. Makanya kemudian kenapa akhirnya muncul PKPU yang baru, PKPU nomor 23 tahun 2023 itu pada kalau tidak salah tanggal 3 November. 3 November. Nah, bukti, itu kan bukti bahwa kemudian putusan MK itu tidak semerta-merta berlaku saat diucapkan. Berlaku dan merubah PKPU. Oke. Artinya ada proses lain nih. Apa nih proses? Nih, saya tahu. Tadi kita bicara itu. Tapi saya minta Mas Sunan yang menjelaskan apa sih tahapan supaya itu bisa menjadi. Jadi dari putusan Mahkamah Konstitusi nih, apa sih tahapannya sampai menjadi bentuk peraturan yang harus ditetapkan lagi dan bisa digunakan? Nah, kan itu. Jadi kan ya semua paham lah. Nggak semuanya paham. Kalau semuanya paham, masyarakat bisa membedakan benar dan salah. Nah, tapi inilah masyarakat Indonesia sudah banyak yang cerdas lah Bang Jo. Bahwa kemudian memang dalam proses perubahan PKPU itu harus wajib konsultasi kepada DPR, kemudian harmonisasi kepada Menkumham kan. Jadi ada harmonisasi. Ya, tentunya harus melalui proses-proses itu. Tapi faktanya memang itu sudah dilalui sehingga pada 3 November itu langsung jadi. Ya, ada PKPU nomor 23 tahun 2023. 3 November. Tapi harus diingat, batas akhir pendaftaran bakal pasangan calon itu 25 Oktober. Betul. Ini ibaratnya begini nih. Ibaratnya ini begini ya. Jadi ibarat kita sama-sama pengacara. Faktanya begini nih kan. Faktanya kan seperti ini sudah diterima tapi belum dirubah. Itu kan? Itu. Jujur aja. Jujur aja. Jadi jangan ibarat supaya maksud saya gini. Masyarakat mengatakan bahwa pendaftaran itu masih menggunakan peraturan yang lama. Yang syaratnya belum dirubah. Belum dirubah syaratnya masih kan? minimal 40 tahun. Tapi ada seseorang yang usianya belum 40 tahun diterima pendaftarannya. Nah itu maksud saya, supaya masyarakat tahu nih, jangan kita nih suka, kalau seandainya saya boleh pakai bahasa sedikit agak nyeleneh beteka, perdebatan seorang lawyer mengatakan apa sih yang jadi masalah? Ya kan itu kan Bang Ju ya. Jadi kan jelas tuh. Jadi penerimaan pendaftaran itu dengan tanggal berapa? Nama itu
tanggal 25 Oktober itu diterima tuh. Betul, kan begitu kan? Ya. Tapi Yang masih menggunakan dasar hukum yang lama. Yang nomor 19 tahun 2023 kan begitu. Yang bicara bahwa kalau tidak salah itu di pasal ya benar 13, dong kalau nggak salah. Di pasal 13 ayat 1 huruf Q itu Ya, berusia minimal 40 tahun. tahun. Tapi ada salah satu bakal calon waktu saat itu. bakal calon wakil presiden ya. Ya. Lebih jelas begitu ya. Jadi salah satu bakal calon wakil presiden yang mendaftar pada tanggal 25 Oktober itu usianya belum 40 tahun. Baru 40 tahun. Jadi aneh kan? Jadi aneh nih, gitu kan? Keanehan kita kan di situ nih. Kok bisa KPU menerima, ya kan? Salah satu bakal calon wakil presiden yang usianya belum 40 tahun tapi diterima gitu loh pada tanggal 25 Oktober itu dengan dasar hukum PKPU nomor 19 tahun 2023 yang syaratnya itu minimal 40 tahun. jadi kan kita kan sudah sering bicara tuh, kok bisa terima orang dengan peraturan perundang-undangan yang belum diganti kan seperti Tapi kan itu. kalau Bang Jo ingat ya, tadi itu mereka menyampaikan bahwa ya kan sudah ada putusan MK gitu loh. Ya, kan mereka kan bertahan kan bahwa putusan MK. Saya takut MK ini nanti dijadikan alat yang lebih kuat lagi daripada undang-undang yang lain. Orang lupa ya. Ini kalau Nah, coba nih apa nih orang lupa nih? orang lupa bahwa dan ini harus kita beritahu kepada publik Yap. bahwa memang benar putusan MK itu mengikat. Betul. Final, binding kan, mengikat kan, dan kemudian ada putusan MK yang itu dibuktikan ada proses pelanggaran berat etik kan begitu kan. Lah, orang melupakan dan memisahkan antara etika dengan norma hukum. Ini harusnya jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang kadang-kadang kalau udah cinta kan kita udah bilang gitu Bang, Mas. Buta. Tolol. Ya, orang cinta buta. Jadi orang kadang-kadang lupa bahwa kita Kayak kucing juga rasa coklat gitu. Nah, itu dia tuh. Sebenarnya sih kalau kita ngomong berkata jujur bahwa kadang-kadang saat ini kita menemukan fenomena ya orang melupakan bahwa hal yang buruk itu akan menjadi buruk. Orang selalu mengatakan yang terserah kan udah dicalonin juga. Nah, kita harus mengatakan bahwa dasar negara kita itu adalah manusia yang beradab. Tapi harus ini di Bang Jo, kita kembali lagi nih. Gimana? Tadi kan Mbak Jo juga sampaikan tuh di dalam ruang mediasi itu Benar. kan, bahwa kemudian Apa? kita Yang mana ini nih? kan negara hukum. Negara hukum, negara yang memiliki kepastian hukum, bukan negara kekuasaan Betul. Nah, sebenarnya. itu kan tadi juga kita sampaikan kan bahwa kemudian jika memang dasar hukum penerimaan pendaftaran tadi itu menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023 harusnya berkepastian hukum juga bahwa loh ini syaratnya kamu belum terpenuhi. Harusnya seperti itu. Ya nggak bisa kan begitu kan. Ini bayangin nih kalau misalkan itu bukan anak presiden. Oh oke ya nggak apa-apa lah kita bicara begitu. Emang yang ngomong dia bukan ya? Oh nggak mungkin. Bang Jojo nih daftar nih usianya belum 40 tahun misalnya begitu ya. Dengan pasangan calon yang lain yang usianya sudah 50 tahun misalnya. 70. Ya 70 ya. 50 mana ada? 70 tahun misalnya begitu kan. Iya nggak mungkin diterima lah. Emang saya siapa? Karena brandingnya kan nggak bisa dipisahkan. Bukan hanya itu, karena memang norma hukumnya bicara begitu, harusnya tidak dapat diterima, gitu kan. Makanya kemudian proses yang kita lalui bersama tuh, Ya. melalui permintaan dari klien kita, ya kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap KPU karena jelas-jelas Belum merubah peraturannya sendiri, Pak, tapi menerima orang lain. betul, dan itu perbuatan hukum yang mengakibatkan ada akibat hukum dan itu perbuatan melanggar hukum. Kan aturan ini sudah Mas sampaikan tadi bahwa ada beberapa tahapan yang dilompatin. Nah, pertanyaan saya yang belum Mas jawab tadi adalah gini. Bukan nggak Mas belum jawab sih, sebenarnya lebih mengedukasi. Kenapa sih harus digugat? Orang kan sudah nerima, udah masa kampanye. Ini masyarakat harus tahu kalau kita sama-sama lawyer, kita ngomong di belakang, kan tahu nih kenapa alasannya. Saya minta Mas Sunan ngomong nih, kenapa sih kita harus gugat? Ya kita kan negara hukum seperti yang disampaikan Bang Cucu kan. Ya artinya hukum itu harus jadi real, harus jadi pembatas lah artinya kan. Dalam kontestasi Pilpres itu
hukum itu harus jadi batasan agar ada inilah aturan main. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 itu ada aturan mainnya, yaitu PKPU itu. PKPU nomor 19 tahun 2023 pada waktu itu ya. Tapi kemudian ada perubahan kan? Ada perubahan 3 November. Jadi kita salah ya 3 November. Kita mengingatkan lah pada saat ini, memberitahukan kepada masyarakat semuanya bahwa sebenarnya KPU pada saat itu menerima di gugatan itu bukan yang pakai tanggal 3 November. Tapi masih pakai peraturan yang lain, yang lama, yang belum ditambahin atau itu kan jujur aja. Jadi agak ini harus kita buka ya. Jadi KPU menerima pendaftaran, gitu ya? Ya. Menerima pendaftaran dengan PKPU nomor 19 tahun 2023 yang syaratnya itu pasal 13 ayat 1 huruf Q itu berusia minimal 40 tahun. Belum ditambahin atau gitu ya. Tapi kalau dilihat dengan detail tuh di PKPU itu, coba deh dibaca di lampirannya. Di lampirannya itu disebutkan ada proses jadwal kan, agenda kan. Pendaftaran terakhir itu 25 Oktober. Betul. Kemudian ada agenda verifikasi dokumen bakal pasangan calon. Benar. Verifikasi dokumen. Ya, publik sudah tahu salah satu bakal calon wakil presiden itu usianya kurang dari 40 tahun. Oke lah, anggap tidak tahu lah misalnya begitu. Tapi kemudian ada agenda verifikasi tuh. Betul. Ada agenda verifikasi dokumen. Nggak mungkin juga publik nggak tahu, kan dia pejabat negara juga. Oh iya ya. Iya, kan ada kok di Google, di Wikipedia. Di Solo ya. Iya, wali kota kok. Jadi kemudian ini Bang Jun. Jadi harusnya oke lah di awal merasa tidak tahu, tapi kemudian ada agenda itu memverifikasi dokumen bakal pasangan calon. Ya. Lah sehingga ketika ada salah satu dokumen yang memang tidak terpenuhi misalnya, atau syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi dalam proses pendaftaran sebagai bakal pasangan calon, itu ada agenda selanjutnya tuh, pergantian pemain, atau kita sebut di dalam situ bagaimana pasangan calon ini bisa mengajukan pasangan yang lain begitu loh. Mengganti pasangannya. Tapi kan, ketika tidak terpenuhi syarat. Tapi kan kita juga sama-sama tahu di diskusi kita mengatakan bahwa harusnya bahwa kan tetap sama yang digunakan. Tetap sama. Walaupun umurnya 36 tahun. Sampai proses penetapan dan kemudian sampai proses kampanye lah tetap sama. Makanya kemudian kita kan gugatan itu kita layangkan dan kita terus gaungkan kan, kita sampaikan bahwa ini bukan tentang siapa suka atau tidak suka, tidak. Tapi ini tentang bagaimana proses pilpres itu berjalan melalui jalur yang seharusnya. Seharusnya itu menggunakan jalur seharusnya. Ya, yaitu bukan jalur hukum melalui PKPU kan. Proses, peraturan KPU itu sendiri begitu loh, yang terutama pada proses pendaftaran itu menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023 yang dalam prinsipnya harusnya KPU berkepastian hukum. Jadi harus memberikan kepastian hukum dalam setiap proses perbuatannya itu. Contoh misalkan penerimaan pendaftaran. Nah itu harus punya prinsip berkepastian hukum. Iya, kan KPU sudah ngomong, mereka cuma menjalankan keputusan dari Mahkamah Konstitusi karena sudah diucapkan. Jadi aturannya langsung bisa dieksekusi. Kan itu tuh yang jadi perdebatan dari kemarin. Ya kita juga heran sih ya, mereka entah tidak tahu atau memang pura-pura tidak tahu. Siapa tahu nerima. Sebenarnya anggapan mereka itu terbantahkan oleh pendapat mereka sendiri dan apa yang mereka lakukan itu sendiri. Misalkan begini, jadi anggapan mereka bahwa loh itu kan sudah ada putusan MK tuh, jadi kan tidak perlu dirubah. Lah faktanya tindakan mereka ada perubahan dengan PKPU nomor 23 tahun 2023 begitu loh. Itu ngapain dirubah kalau misalkan putusan MK itu sudah bisa dilaksanakan secara langsung dalam proses Pilpres, yaitu mencakup PKPU juga. Ngapain dirubah PKPU-nya kan begitu kan? Ya, karena gitu. Harusnya kalau mereka tidak mengakui bahwa mereka salah, mereka nggak harus merubah kan? Mereka pakai aja yang lama.
Iya ngapain? Gitu. Ngapain pakai yang baru? Iya, ngapain dia ada perubahan? Kan begitu kan? Iya. Perubahan itu menunjukkan bahwa memang putusan MK itu tidak semerta-merta dapat dilaksanakan untuk proses pelaksanaan pilpres. Betul. Gitu kan, pelaksanaan pilpres. Jadi menurut saya itu gini sebenarnya. Saya punya pandangan bahwa seperti yang kita didiskusikan dengan teman-teman, dengan pada saat kita lagi mediasi ya, KPU hanya mengatakan kami patuh dengan Mahkamah Konstitusi, kami patuh dengan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya tahun nomor 90. Benar gitu ya? Ya, sepakat ya. Tapi mereka lupa tentang cacatnya putusan itu. Dan mereka membuat cacat lagi, sekali lagi nih, nerima orang berubah aturan. Itu yang kita khawatirkan ya. Jadi rusaknya marwah Mahkamah Konstitusi itu jangan sampai merembet kepada lembaga negara yang lain, terutama KPU ini dalam hal ini. Jadi gugatan perbuatan melawan hukum kepada KPU ini dalam rangka menjaga KPU agar tidak rusak marwahnya, kan begitu kan? Paling Ya detik kamu lagi. real nih. Paling detik lagi. Ini bukan persoalan itu juga. Yang lebih penting adalah ada anggaran negara yang dipakai. Nah, ini masuk anggaran ya. Kan? Ya, Anggaran ini hasil negara diskusi loh. bersama nih. Kalau uang pribadi terserah lah. Tapi ini anggaran Berapa negara. sih yang kita gugat? Dasar itulah yang kemudian Nah, ini ya. dulu berapa yang kita gugat? Ya bukan kita gugat sih ya. Jadi kita Anggaran yang menganggap dipakai ada berapa? kerugian 70,5 triliun. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari pendapat dan keterangan dari Menteri. Menteri Keuangan. Jadi bukan asal gugat dengan dana yang fantastis. Karena kesalahan dari satu hal yang membuat cacat produk hukum dan menimbulkan kecacatan, takutnya merugikan ke negara 70,9 triliun. 70,5. 70,5 triliun. Seperti itu. Jadi, itu kan dampaknya menjadi efek negatif nanti dengan negara. Negara rugi, prosesnya juga sudah salah, harus diulang lagi, itu kan tujuannya. Betul itu. Kalau Bang Jojo masih ingat nih ketika kita tanya, loh, Pak Dimas kenapa mengajukan gugatan ini? Ya karena saya dirugikan. Loh, apa kerugian? Nah. Loh, saya ini pemilih. Nah, itu Saya kan warga kita negara tanya. Indonesia. Emang kerugian Mas ini nih, kita kasih tahu nih sama Sobat Kopi Bareng Jo. Kerugiannya Mas Denmas apa sih? Ini yang tanya yang gila lah, saya pikir ya. Ya, tapi kan tadi ditanya. Ya artinya begini, bahwa kemudian kita kan sama-sama tahu ya proses pilpres itu adalah bukan kepentingan pribadi kan begitu. Artinya bukan kepentingan mereka saja yang mencalonkan dan itu memakai uang mereka, enggak. Kan ini memakai uang negara nih, kan begitu kan. Kemudian warga negara Indonesia juga membayar pajak nih. Jadi itu juga uang dari warga negara Indonesia kan. Betul. Apalagi nih mereka yang sudah punya hak pilih untuk memilih dan Emang dirugikan? menentukan arah ke depan. Ya jelas dong. Ini bangun bangsa negara Panjo, kan bukan bangun pondok. Jadi kadang-kadang seperti ini. Saya juga harus menyampaikan bahwa hasil perenungan kita bahwa mengatakan bahwa seperti ini. Pendapat kita lawyer itu kadang-kadang kan suka memiliki persepsi sendiri. Bahwa kami saat ini tim kuasanya dari Bapak Dr. Denmas Brian Wicaksono itu mengatakan PMH-nya jelas. Jadi mau disangkal mau ada kerugian pribadi kayak mau enggak kayak kadang-kadang ketika gelombang tinggi maka kapten tangguh itu akan keluar. Ketika negara memanggil patriotisme itu bakal tinggal. Nih, Ya kan pasti Mas Denmas mikirin negara dong. kan kita juga akhirnya ikut mikir kan. Misalnya begini. Jadi gak kebayang misalnya bahwa loh, ini prosesnya cacat nih. Betul, Ini tidak sesuai nih dengan PKPU, prosesnya cacat. betul. Dari awal proses yang cacat ini, maka akibat-akibat selanjutnya tentu Pasti cacat. cacat. Harusnya. Ya, tidak Kecuali melanggar ada hukum, kekuatan. gitu kan, melanggar hukum kan gitu. Cacat. Kalau ada kekuatan, nggak jadi hukum. Kekuatan siapa? Oh. Kan ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, Bang Jo. Saya sudah ngomong, negara ini adalah negara hukum yang menjunjung tinggi norma hukum, Kan bukan bagus, negara ya. kekuasaan. Tapi masalahnya, ya nggak tahu. Bukan di Wakanda lah. Oh, itu Wakanda ya, di plus 62, bukan di plus 62 ya? Betul. Lah, ini akibatnya bahaya nih. Kalau misalnya kemudian kecacatan ini diteruskan, maka ini bisa batal proses pemilu. Batal.
Bahaya kan? Diulang, bisa diulang. Artinya negara rugi dong. 70,5 T itulah kemudian dasar kerugian yang kita sematkan. Benar. Yang kita minta kan, yang kita minta. Kalau pakai anggaran mereka sendiri ya terserah lah. Ya harusnya Tapi ini pakai itu tes kesehatan pakai uang siapa? Gitu kan? Bukan orang kan bukan uangnya Pak Samsul. ya nggak tahu, jangan tanya saya. Ayo, berani nggak? Menurut penggugat begitu. Ya, Itu kan bukan uangnya si Fulan. Pak Samsul gitu Si katanya. Fulan. Tapi gini, sebenarnya sih menurut Mas sih, saya pun juga bilang gini, ketika kami mengatakan salah satu paslon calon, kami dari tim kuasa hukumnya Mas Denmas, juga Bapak Dr. Denmas sudah mengatakan, kita tidak ada tendensius apa-apa terhadap pasangan calon itu. Kita tidak membenci. Yalah. Yang kita benci adalah adanya proses hukum yang dilompati. Adanya proses aturan yang ditabrak dengan lembaga negara penyelenggara pemilu. Kan itu kan? Tapi yang lebih penting, nih biar clear aja ya, biar clear aja. Jadi kita ini kan sebagai kuasa hukum, artinya Betul. apa yang kita ajukan dalam bentuk gugatan itu kan berdasarkan dari keresahan atau kerugian yang dialami oleh klien kita kan. Ya, begitu kan. betul. Jadi prinsipnya di situ. Kalau kita nih sebagai pengacara ya tentu tidak ada tendensi apapun kan. Makanya takutnya masyarakat bilang kita sentimen loh. Kalau dari Pak Dokter sih sudah sampaikan bahwa ini bukan persoalan suka tidak suka kepada siapa, tidak. Tapi ini dalam rangka kita bersama-sama menjaga marwah lembaga negara tersebut, yaitu Oke. KPU, agar tetap di realnya. Di realnya ya. Ya sesuai peraturan perundang-undangan. Oh gitu, Mas Una. Hmm? Kan kita sudah sama-sama besar. Apa itu? Ya sama-sama tahu lah. Mas Yang mana Unan, Mas Unan. Ya itu sentilan. Udah lah. Gak apa-apa. Sekalian nyentil aja gak jadi masalah. Tapi maksud saya seperti ini. Saya menguatkan kata-kata Mas Unan mengatakan bahwa ini harus menjadi lembaga yang memiliki marwah yang tinggi. Iya. Yang jangan lembaga yang kadang-kadang seperti bingung terhadap aturannya sendiri. Jadi kami di sini sebagai kuasa hukum mengatakan bahwa KPU itu sebenarnya nggak salah kalau dia tidak merubah aturannya lagi. Tapi ketika dia telah menerima salah satu pasangan calon, tapi dia baru rubah peraturannya sendiri untuk menyematkan kata-kata hasil putusan MK. Seperti itu ya. Jadi biar sama-sama masyarakat tahu nih bahwa kita berdiskusi di sini bercerita tentang apa. Kenapa tadi segmen yang saya katakan bahwasannya lawyer berbicara, inilah diskusi kita yang kita sampaikan. Ya, kita sampaikan apa yang ada di dalam gugatan kan. Ya. Dan tentu kita tetap percaya bahwa proses peradilan itu akan berjalan sebagaimana mestinya, dan kita juga percaya kepada para majelis hakim yang akan memutus perkara ini. Jadi putusannya seperti apa ya kita lihat nanti. Namun edukasi hukum yang tadi kita bahas tuh Bang Jo, yang Siap. hasil diskusi kita dengan penggugat itu memang penting yang kita sampaikan dari awal tadi itu ya. Oke. Bahwa memang dasar hukum penerimaan pendaftaran itu adalah PKPU yang lama, yang ternyata mereka tidak memenuhi salah satu syarat dan begitu kan. Oke. Lah, perbuatan KPU itu adalah perbuatan yang mengakibatkan akibat hukum. Artinya perbuatan itu juga mengakibatkan ada tahapan-tahapan selanjutnya yang bisa dilalui oleh pasangan calon tersebut. Kemudian di sisi lain, perbuatan itu perbuatan yang menurut gugatan kita itu perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan PKPU nomor 19 tahun 2023 yang mereka pakai untuk proses pendaftaran kan begitu kan? Ya, jadi kan Itu poinnya di situ ya, sebenarnya. poinnya kan seperti itu. Jadi mereka menggunakan kata-kata seperti itu untuk menerima pasangan calon tapi merubah. Kan itu baru dirubah berdasarkan putusan 90 seperti itu ya. Menerima dulu dengan peraturan lama baru mereka rubah. Kan Ya, seperti itu. Oh. Dan ingat, tadi ada loh, Yang Mas diajak juga, yuk damai, bilang. Oh, ya. Mas diajak damai loh. Ini kita belum ngomong dah nih kita nih ke publik nih. Sebenarnya gini, ketika kita mengatakan mediasi, tentu mediasi itu adalah penyelesaian perkara di luar persidangan.
Tujuannya untuk apa? Karena Indonesia juga didasarkan dengan azas musyawarah dan mufakat. Tadi diajak damai dah. Ya kan Bang Ju ada juga tuh. Makanya. Tapi tadi kita sempat ngobrol kan dan pamit kan sama penggugatnya. Gimana Mas, nanti kita boleh enggak kita sampaikan juga hasil kita yang diajak berdamai gitu kan. Bang Jo masih ingat enggak tadi waktu mereka menawarkan untuk proses perdamaian itu kita sampaikan, oh iya kita mau berdamai dengan catatan pendaftarannya pasangan calon tersebut harus dibatalkan dan garing atau didiskualifikasi sebagai peserta pemilihan presiden. Itu loh Mas yang saya bilang Mas tadi, kita tuh bukan mau damai, kita diajak damai tapi kita tetap dipetitum. Enggak, lebih kepada ini kan kita. Mereka aja yang ngajak damai. Saya pikir kan begini nih. Mereka tadi waktu mediasi itu menyampaikan bahwa mereka ini patuh kepada peraturan perundang-undangan. Betul. Maka kita tegaskan kalau memang mereka Patuh. berkepastian hukum dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya berarti ini solusinya. Iya kan? Ya, damainya kita itu ikutin petitum kita. Betul. Artinya, petitum kita itu sebenarnya solusi kepada pihak-pihak yang kita gugat maupun turut tergugat itu agar menjaga marwahnya untuk tidak rusak. Supaya kita bisa. Supaya kita juga tetap di garis lurus dan tegak lurus benar-benar dengan konstitusi negara, betul. bukan dengan pimpinan. Kan negara hukum, bukan negara kekuasaan, Bang Jo. Iya kan makanya. Kan Bang Jo sendiri yang ngomong. Iya kan kalau kita ngomongan mengatakan itu jangan. Bang Jo lo ya yang Ya, aku sih yang ngomong. Tapi menurut saya seperti ini. Ketika tadi ada tawaran damai, jelas kita tolak. Karena kenapa? Kita memegang prinsip bahwa prinsipnya tetap bahwa ini adalah PMH yang ada yang menimbulkan salah satu pasangan calon karena KPU yang terima. Nah itu yang saya pengen supaya masyarakat tahu nih. Kita bakal sematkan. Apa sih kesimpulan mediasi tadi? Ya, pertama tidak ada titik temu. Ketika mereka meminta berdamai, ya kita sampaikan solusinya. Oke, kita berdamai dengan catatan bahwa pasangan calon tersebut pendaftarannya harus dibatalkan dan garing atau didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres. Kita ulangin ya. Gitu. Yang satu dibatalkan pendaftarannya, permintaan dari tim tadi dan termasuk klien kita. Yang kedua didiskualifikasi, itu ya. Sebagai peserta Pilpres. Jadi tadi tidak ada titik temu, oke? Kan tidak ada titik temu kan, mereka kaget kan ya. Mereka sih maunya akan sampaikan itu dulu kepada prinsipalnya. Makanya itu tadi pentingnya prinsipal hadir di situ. Benar. Oke. Terakhir, saya tanya sama Mas Dena, Mas Sunan, sorry. Seberapa yakin Mas Sunan bahwa ini adalah PMH? Ya lah, orang hukum semua paham lah. Itu anak-anak semester 1 juga paham lah. Kalau perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum. Oke. Artinya Mas akan mengatakan 100%. 100% yakin? Ya. Gitu dong kalau jadi pengacara, yakin aja dulu. Kat. Apa? KPU jangan mengulur sidang, itu yang penting. Oke. Iya kan? Kan tadi juga begitu. Harapannya kan begitu. Jangan mengulur sidang. Mengulur. Soal Siap, ini belum sih Nanti dikat-kat ya Bang ya? soal ya kita kan tadi minta tuh bahwa ini dipercepat saja. Kalau misalkan sudah tidak ada titik temu, ya sudah kita lanjut Oke, ke sidang. ya. Kamera. Udah 2 nih tadi. Artinya langsung. Nah itu biar aku yang ngomong. Iya. Tak Nggak, ini- ingetin nanti Bang Juji yang ngomong. Bukan, itu nambah ya. Udah 2 tadi. Aku begitu action Mas bilang. Dan saya tadi mengingatkan KPU jangan mengulur-ngulur sidang lagi. Apabila tidak ada titik mediasi, maka langsung Sudah tidak usah ada mediasi lagi. Nah. Oke. Kamera, roll, action. Silakan. Nah, Bang Ju inget gak? Tadi Nah. kita ingetin kan Ya. bahwa kalau memang tidak ada titik temu, ya tidak usah menunggu lama lagi, tidak perlu menunggu ada proses mediasi lagi kan begitu kan. Ya sudah kita lanjutkan saja. Artinya tidak ada titik temu mediasi, kita lanjutkan ke proses persidangan, kita buktikan di dalam proses persidangan. Sehingga ini ada kepastian hukum nanti. Karena ini sudah menjadi sorotan publik. Publik tahu loh ini dan kan sempat viral kan. Betul. Publik juga tahu hingga jalannya proses Pilpres tadi nantinya itu juga kondusif begitu loh. Ada kepastian hukum di situ. Kalau bisa ya sebelum
proses pencoblosan. pilpres pencoblosan itu ini sudah bisa diputus. Mantap. Artinya, Mas mengatakan jangan mengulur-ngulurkan. Iyalah, kita akan Waktu. pastikan itu kan. Itu kan sudah Mas sampaikan tadi. Iya, kita sampaikan itu jelas. Semoga. Kalau kita mau bicara membangun bangsa dan negara ini, ya kita harus segera ini selesaikan. Oke, kalau gitu terima kasih Mas. Saya akan coba untuk tutup dari hasil ini supaya kita bisa tahu apakah kita nanti tetap berjuang atau didengarkan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Negara yang memiliki manusia yang adil dan beradab. Bukan negara dengan ditindaklanjuti dengan kekuasaan atau dihancurkan dengan kekuasaan. Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat. Indonesia sekarang bukan kekurangan orang baik, tapi Indonesia kekurangan orang yang memiliki rasa malu yang sedikit. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Tidak boleh menghalalkan apapun yang menabrak norma konstitusi. Indonesia adalah negara yang memiliki moralitas yang tinggi. Di sini kami lawyer yang berbicara. Indonesia butuh negarawan yang lebih baik lagi. Indonesia harus menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, karena itu adalah dasar dari hukum, dan etika adalah kunci dari kejujuran Indonesia. Negara hukum bukan negara kekuasaan. Negara bukan yang ditunjuk oleh jari pimpinan, tapi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sekian dari saya, Kopi Bareng Jo, jujur aja, merdeka! Merdeka.